Seorang karyawan magang dipecat CEO baru yang angkuh. Namun besoknya, rahasia besar terbongkar hingga semua orang terkejut. Tulis sholawat di komentar, sebut kota asal kalian, dan jangan lupa subscribe. Bagi yang sudah subscribe semoga Allah limpahkan rezeki dan kesehatan, amin. Suasana kantor PT Graha Sentosa pagi itu terasa berbeda. Para karyawan berdiri rapi menyambut sosok yang sudah lama ditunggu, seorang CEO baru yang kabarnya masih muda namun penuh prestasi. Dari balik pintu kaca, masuklah seorang wanita dengan langkah mantap, setelan jas mahal membalut tubuhnya. Dialah Naila, pengganti direktur lama yang baru saja pensiun. Sorot matanya tajam, senyumnya tipis, dan setiap langkahnya seakan memberi tekanan pada orang-orang di sekitarnya. Karyawan berusaha memberi salam hormat, namun Naila hanya mengangguk singkat tanpa membalas hangat. Aura angkuh jelas terpancar darinya, membuat suasana ruangan terasa kaku. Di sudut ruangan, seorang pemuda bernama Raffi yang masih berstatus magang ikut berdiri dengan gugup. Ia hanya bisa menunduk, berusaha tidak menarik perhatian. Namun takdir berkata lain. Saat Naila berkeliling kantor, matanya justru tertuju pada Raffi yang sedang membereskan dokumen. "Siapa kamu?" tanya Naila dengan suara dingin. "Saya Raffi, Bu. Magang di bagian administrasi," jawabnya pelan sambil menahan gemetar. Naila menatapnya dari ujung kaki hingga kepala, lalu mendengus seolah meremehkan. "Perusahaan sebesar ini menerima anak magang seperti kamu? Apa standar seleksi sudah serendah ini?" ucapnya lantang, membuat beberapa karyawan saling pandang dengan wajah tak enak. Raffi terdiam. Dadanya sesak mendengar ucapan kasar itu. Ia ingin menjawab, namun mulutnya terkunci. Semua orang bisa melihat jelas, di hadapan puluhan karyawan, Naila baru saja merendahkan seorang magang yang tak punya daya untuk melawan. Hari berikutnya, suasana rapat mingguan terasa tegang. Semua karyawan sudah duduk di ruang konferensi, menunggu arahan dari Naila yang kini resmi memimpin perusahaan. Di antara mereka, Raffi duduk paling belakang dengan wajah cemas. Ia berusaha mencatat materi rapat sambil tetap menunduk agar tidak menjadi pusat perhatian. Namun takdir kembali mempermainkannya. Saat Naila memeriksa laporan, matanya mendapati sebuah berkas yang salah urut halaman. Berkas itu ternyata ada di meja tempat Raffi ditugaskan menyusunnya semalam. "Siapa yang mengurus dokumen ini?" Suara Naila meninggi, membuat semua kepala serentak menoleh. Perlahan, salah satu staf menunjuk ke arah Raffi. Wajah pemuda itu memucat. Dengan langkah cepat, Naila mendekatinya, lalu melempar berkas ke meja hingga kertas-kertas berhamburan. "Kamu, anak magang sepertimu bisa merusak rapat penting perusahaan sebesar ini?" Suaranya menusuk, keras, dan tak memberi ruang pembelaan. Semua orang terdiam. Sebagian karyawan menahan napas, ada pula yang hanya menunduk tak berani menentang. Raffi berdiri kaku, menahan rasa malu yang membakar wajahnya. "Mulai hari ini, kamu tidak perlu datang lagi. Perusahaan ini tidak butuh orang ceroboh sepertimu," ucap Naila lantang. Raffi ingin menjelaskan bahwa kesalahan itu bukan sepenuhnya dari dirinya, tapi lidahnya keluh. Semua karyawan menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bagaimana seorang anak magang dipecat secara kasar di depan banyak orang, tanpa diberi kesempatan untuk bicara. Di ruangan itu, keheningan terasa mencekik. Bukan hanya Raffi yang hancur, namun juga hati para karyawan lain yang diam-diam mulai menyimpan resah terhadap sikap pemimpin baru mereka. Dan sejak detik itu, nasib Raffi berubah total. Malam itu, Raffi berjalan pulang dengan langkah gontai. Hujan deras mengguyur kota, membuat bajunya basah kuyup. Suara Naila yang keras dan merendahkan tadi siang terus terngiang di kepalanya, menusuk lebih tajam dari dinginnya hujan. Sesampainya di kamar kos sederhana, Raffi menjatuhkan tubuhnya di ranjang tipis. Ia menatap langit-langit sambil menahan sesak di dada. Ingatan akan keluarganya muncul, terutama ibunya yang selalu mendoakan agar Raffi sukses meski hanya berstatus anak magang. Air matanya tak terbendung. Ia merasa semua usahanya selama ini sia-sia. Ketekunan, kerja keras, bahkan waktu yang ia korbankan, semuanya runtuh hanya karena keputusan sepihak seorang atasan yang angkuh. Namun, di balik luka itu, Raffi bertekad, "Aku tidak boleh menyerah. Akan ada jalan yang Allah tunjukkan," bisiknya pelan sambil menghapus air mata. Tanpa ia sadari,
Malam itu menjadi awal dari perubahan besar. Rahasia yang selama ini tersembunyi perlahan mulai bergerak menuju permukaan. Dan esok hari, bukan hanya Raffi yang akan tercengang, tapi seluruh perusahaan akan gempar. Pagi berikutnya, kantor PT Graha Sentosa terasa tidak seperti biasanya. Bisik-bisik mulai terdengar di setiap sudut ruangan. Beberapa karyawan saling berbisik dengan wajah cemas, sebagian lagi terlihat gelisah menatap layar komputer mereka. Katanya ada dokumen lama yang terbongkar dari arsip keuangan, ucap salah satu staf dengan suara pelan. Dokumen apa? Tanya yang lain penasaran. Staf itu hanya menggeleng, seakan takut untuk berbicara lebih jauh. Di ruang kerjanya, Naila duduk dengan wajah tegang meski berusaha menyembunyikannya. Ia baru saja menerima pesan singkat dari seseorang yang tidak dikenal. Pesan itu berisi salinan dokumen penting yang seharusnya sudah ia singkirkan sejak lama. Tangannya bergetar saat membaca kembali baris demi baris isi dokumen itu. Jika dokumen tersebut benar-benar menyebar, posisinya sebagai CEO bisa runtuh seketika. Sementara itu, tanpa banyak yang tahu, nama Raffi ikut terseret dalam pusaran rahasia itu. Meski sudah dipecat, ia justru menjadi sosok yang diam-diam memegang kunci penting dari apa yang sebenarnya terjadi. Di balik semua luka yang ia rasakan, ternyata ada benang merah yang menghubungkan masa lalunya dengan rahasia besar milik Naila. Dan ketika semua titik itu mulai tersambung, badai besar pun tak terelakkan. Siang itu, suasana kantor semakin panas. Para karyawan tak bisa menyembunyikan rasa penasaran mereka. Dari ruang fotokopi hingga pantry, hanya satu topik yang dibicarakan, rahasia sang CEO baru. Di koridor lantai 3, dua staf senior berbicara dengan suara berbisik. Aku dengar dokumen itu berisi transaksi lama yang tidak beres. Jika benar, reputasi Naila bisa hancur, ucap salah satunya. Yang lain menoleh cepat, memastikan tidak ada yang mendengar. SSST. Jangan keras-keras. Kalau sampai ketahuan, kita bisa kena masalah. Langkah sepatu terdengar dari ujung koridor. Semua percakapan langsung terhenti. Sosok Naila muncul dengan tatapan menusuk. Seakan ia tahu karyawan-karyawannya tengah membicarakan sesuatu di belakangnya. Aura dingin yang ia bawa membuat orang-orang segera berpura-pura sibuk. Namun yang membuat suasana semakin aneh, nama Raffi mulai ikut disebut-sebut. Beberapa karyawan membicarakan bahwa dokumen misterius itu, entah bagaimana sempat melewati tangannya sebelum ia dipecat. Kalau benar Raffi punya salinan dokumen itu, berarti dia bisa, bisik seorang staf muda, lalu mendadak terdiam karena ketakutan. Bayangan besar mulai terbentuk. Raffi yang semalam pulang dengan luka batin, tanpa ia sadari, justru berada di titik balik yang akan mengguncang seluruh perusahaan. Dan semakin banyak orang menyadari hal itu, semakin genting pula posisi Naila sebagai pemimpin baru. Di kamar kosnya yang sederhana, Raffi termenung di depan laptop tuanya. Ia masih berusaha menenangkan diri setelah peristiwa memalukan yang menimpanya. Namun tiba-tiba, sebuah email masuk ke kotak pesannya. Raffi membuka email itu dengan hati-hati. Pengirimnya anonim, hanya tertulis nama samar Watcher. Di dalamnya terdapat lampiran sebuah dokumen dengan judul yang membuat dadanya berdegup kencang, Transaksi Rahasia PT Graha Sentosa tahun lalu. Dengan tangan gemetar, ia mengklik file tersebut. Deretan angka, tanda tangan, serta rincian transaksi yang mencurigakan muncul di layar. Raffi terdiam, matanya membesar. Semua data itu berhubungan langsung dengan nama Naila, CEO baru yang kemarin mempermalukannya. Kenapa dokumen ini bisa sampai ke aku? Gumamnya pelan. Belum sempat ia mencerna semuanya, notifikasi pesan lain masuk. Kali ini tulisannya singkat namun membuat bulu kuduknya merinding. Jangan percaya siapapun di kantor. Simpan dokumen itu. Kebenaran segera terungkap. Raffi menelan ludah. Tubuhnya merinding, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena ia merasa sedang digiring masuk ke pusaran permainan yang jauh lebih besar dari dirinya. Malam itu, ia sadar satu hal. Rahasia besar yang akan mengguncang perusahaan kini ada di tangannya. Sejak menerima dokumen itu, Raffi tak bisa tidur nyenyak. Malam terasa panjang, suara hujan di luar jendela seakan berubah menjadi bisikan yang mengganggu pikirannya. Ia berulang kali memeriksa pintu kos, memastikan terkunci rapat. Namun ketakutannya makin menjadi ketika ia merasa ada seseorang yang mengawasi dari luar.
Sesekali, bayangan samar terlihat di balik tirai. Raffi mendekat dengan jantung berdegup kencang. Namun ketika ia mengintip, jalanan sudah kosong. Di sisi lain, Naila di ruang kerjanya tampak gelisah. Ia menerima laporan dari asistennya bahwa ada kemungkinan dokumen lama bocor ke pihak luar. Naila langsung menekan meja dengan keras. "Siapa yang berani?" ucapnya dengan wajah menegang. Asisten itu hanya menunduk, tak berani menjawab. Tetapi diam-diam, Naila mulai mencurigai seseorang. "Raffi?" gumamnya lirih, seakan nama itu menjadi duri dalam pikirannya. Malam semakin larut, dan situasi semakin menegangkan. Di satu sisi, Raffi menggenggam rahasia besar tanpa tahu harus berbuat apa. Di sisi lain, Naila mulai merasa posisinya terancam dan bersiap melakukan langkah apapun untuk menutup aib yang selama ini ia sembunyikan. Pertarungan yang tak kasat mata pun perlahan dimulai. Pagi itu, kantor PT Graha Sentosa gempar. Sejumlah karyawan menerima pesan berantai misterius melalui email pribadi mereka. Pesan itu berisi potongan gambar dari dokumen keuangan yang mencurigakan. Bisik-bisik semakin keras terdengar. "Ini tanda tangan Bu Naila, kan?" ucap seorang staf dengan wajah pucat. Yang lain buru-buru menutup layar laptopnya. "Jangan keras-keras, bisa bahaya kalau ada yang dengar." Naila muncul dari lift dengan wajah tegang, namun ia berusaha menutupi keresahannya. Ia tahu gosip sudah menyebar, bahkan lebih cepat dari perkiraannya. Semua mata karyawan menatapnya dengan campuran ragu dan curiga. Di sisi lain, Raffi berjalan menyusuri trotoar menuju halte. Ia belum tahu kalau isi dokumen yang ia terima semalam kini sudah beredar di dalam kantor. Namun firasat buruk membuat langkahnya terasa berat. Kalau benar dokumen ini tersebar, hanya masalah waktu sebelum semua orang tahu, gumam Raffi sambil menggenggam flash disk di saku celananya. Di lantai atas, Naila berdiri di depan jendela besar ruang kerjanya. Sorot matanya tajam menatap ke bawah, seolah ia bisa merasakan kehadiran seseorang yang tengah membawa ancaman besar bagi dirinya. Dan tanpa ia sadari, arah pandang itu tertuju pada sosok Raffi yang baru saja melewati halaman gedung. Raffi berhenti sejenak di depan gerbang kantor. Hatinya diliputi keraguan. Meski sudah dipecat, entah mengapa langkahnya membawanya kembali ke tempat yang penuh luka itu. Ia menggenggam erat flash disk di saku, merasa benda kecil itu kini lebih berharga dari apapun. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya dari belakang. Raffi menoleh cepat, wajahnya pucat. Ternyata itu Arman, salah satu staf senior yang selama ini diam-diam bersimpati kepadanya. "Kamu harus hati-hati, Raffi. Situasi di dalam sedang panas." "Semua orang membicarakan dokumen itu," bisik Arman dengan nada serius. Raffi terdiam, matanya membesar. "Jadi, sudah tersebar?" Arman mengangguk cepat. "Dan Naila mulai curiga kalau kamu ada hubungannya. Jangan kembali ke dalam, bisa berbahaya." Namun belum sempat mereka melangkah menjauh, suara sepatu berhak tinggi terdengar mendekat. Dari arah lobi, Naila muncul dengan wajah dingin, matanya langsung tertuju pada Raffi. Suasana seketika membeku. Beberapa karyawan yang melihat hanya bisa menahan napas, sadar bahwa pertemuan tak terduga ini bisa menjadi awal ledakan besar di perusahaan itu. Langkah Naila terdengar jelas, keras, dan penuh tekanan. Ia berhenti tepat di depan Raffi yang berdiri kaku di gerbang. Mata tajamnya menatap lurus seakan ingin menusuk hati. "Jadi ini benar?" Suara Naila dingin, namun cukup keras hingga beberapa karyawan yang lewat berhenti menatap. "Kau, anak magang yang bahkan tak bisa mengurus berkas dengan benar, sekarang berani menyebarkan fitnah tentang aku." Raffi menelan ludah. Ia ingin menjelaskan, namun bibirnya seakan terkunci. Arman mencoba menengahi. "Bu Naila, jangan bicara di luar ruangan. Orang-orang bisa mendengar." "Diam," bentak Naila, membuat Arman terhenti. Kerumunan kecil mulai terbentuk. Beberapa karyawan saling berbisik, sebagian menunduk takut, namun mata mereka jelas memancarkan rasa ingin tahu. Raffi akhirnya mengumpulkan keberanian. Suaranya bergetar, tapi tegas. "Saya tidak pernah menyebarkan apapun. Tapi kalau memang dokumen itu benar ada, saya yakin semua orang berhak tahu kebenarannya." Sejenak keheningan menggantung. Kata-kata Raffi bagai petir yang menyambar.
Wajah Naila berubah tegang, rahangnya mengeras. Ia sadar, di depan banyak saksi, tuduhan dan jawabannya bisa menjadi bumerang. Detik itu juga, udara di halaman kantor terasa semakin berat. Semua orang menunggu apa langkah berikutnya. Sementara di dalam dada Raffi, jantungnya berdegup tak karuan. Ketegangan di halaman kantor semakin menajam. Naila melangkah lebih dekat, hampir menempel dengan wajah Raffi. Sorot matanya penuh amarah, namun juga terselip kegelisahan yang sulit ia sembunyikan. Kau pikir dengan membawa nama kebenaran, semua orang akan percaya padamu? Kau hanyalah anak magang gagal, ucap Naila dengan nada menusuk. Raffi terdiam, lalu perlahan mengeluarkan flash disk dari saku celananya. Tangannya bergetar, tapi matanya menatap lurus pada Naila. Bukti ini cukup untuk menjawab semuanya, katanya pelan namun tegas. Kerumunan langsung bergemuruh. Beberapa karyawan menutup mulut, sebagian lain melangkah maju untuk melihat lebih dekat. Arman yang berdiri di samping Raffi segera meraih flash disk itu, seakan ingin melindungi pemuda tersebut dari kemungkinan buruk. Wajah Naila mendadak pucat. Sekejap saja, topeng keangkuhannya tampak retak. Ia berusaha tersenyum sinis, tetapi suaranya bergetar. Itu hanya rekayasa. Tidak ada yang bisa membuktikan. Namun sebelum kalimatnya selesai, suara notifikasi dari ponsel para karyawan berbunyi bersamaan. Sebuah email masuk secara massal, berisi salinan dokumen yang sama dengan yang digenggam Raffi. Semua mata kini menatap Naila dengan tatapan penuh curiga. Ruang kantor mendadak kacau. Bunyi notifikasi ponsel berbunyi bersahut-sahutan, diikuti suara karyawan yang saling menunjukkan layar mereka. Semua membuka email yang sama, berisi dokumen keuangan dengan tanda tangan Naila yang jelas terpampang di atasnya. Ini asli, lihat tanda tangannya, ucap seorang staf dengan wajah kaget. Angkanya besar sekali, kemana uang itu pergi, bisik yang lain penuh kecemasan. Naila berdiri kaku di tengah kerumunan. Wajahnya yang biasanya tegas kini berubah pucat. Setiap detik terasa seperti belati yang menusuk dari berbagai arah. Ia tahu, sekali saja kebenaran dokumen itu diakui, seluruh reputasinya akan hancur. Raffi menunduk, jantungnya berdegup cepat. Ia tak pernah menyangka rahasia itu akan menyebar secepat ini. Flash disk di tangannya kini sudah tak berarti, karena kebenaran telah lebih dulu keluar dari bayangan. Arman memandang Naila dengan sorot mata dingin. Kami semua berhak tahu penjelasanmu, Bu. Apa benar data ini? Naila mencoba membuka mulut, namun suaranya tercekat. Semua pasang mata menunggu jawaban yang tak kunjung datang. Dan dalam keheningan yang mencekam itu, rasa percaya para karyawan terhadap Naila runtuh sedikit demi sedikit. Perusahaan kini benar-benar berguncang, dan pusat badai itu ada tepat di hadapan semua orang. Sorot mata karyawan menempel tajam pada Naila. Bisikan-bisikan pelan berubah menjadi suara lantang, menciptakan tekanan yang tak terbendung. Kalau dokumen ini rekayasa, buktikan, seru seorang staf bagian keuangan. Ya, beri penjelasan pada kami, tambah yang lain dengan nada keras. Naila mencoba menegakkan tubuhnya, berusaha mempertahankan wibawa. Namun jemarinya yang gemetar tak bisa berbohong. Semua ini fitnah, aku akan melaporkan siapapun yang menyebarkan data ini, ucapnya, tetapi suaranya terdengar serak. Karyawan makin resah. Sebagian menyalakan ponsel untuk merekam suasana. Rekaman itu bisa menjadi saksi atas apa yang sedang terjadi. Raffi yang sejak tadi terdiam, kini merasa dadanya sesak. Ia tahu Naila sedang terpojok, namun ia juga sadar bahwa semua kebenaran sudah tak mungkin ditutup-tutupi lagi. Arman maju selangkah, menatap Naila dengan tatapan tegas. Kalau ini fitnah, kenapa tanda tanganmu ada di setiap lembar? Dan kenapa jumlah uang yang hilang sama persis dengan laporan yang kau sembunyikan waktu rapat direksi dulu? Wajah Naila semakin pucat. Kakinya goyah, seakan lantai tempatnya berdiri sudah tidak kokoh lagi. Untuk pertama kalinya, sosok CEO baru yang selama ini tampil angkuh benar-benar terlihat rapuh di depan semua orang. Wibawanya runtuh. Dan semua karyawan tahu, saat itu juga, kekuasaan Naila tinggal menunggu waktu untuk tumbang. Suasana kantor berubah menjadi riuh. Para karyawan tidak lagi berbisik, mereka